Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat sehat yang sudah diberikan oleh Allah SWT sehingga kita dapat hadir pada pagi kali ini. Terima kasih kepada Bu Ana Nurhasana sebagai dosen pengampu telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ana Nurhasana selaku dosen pengampu. Pada pagi kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai strategi dan metode pembelajaran terpadu. Ada nggak? Ada di Ayo dari gua gitu. Kami kelompok 6 yang terdiri dari Lilis Karilna, Ais Rahmawati, Salsa Ayu Fardiba, dan Widiasi Soraya. Selanjutnya pemaparan materi dari teman saya. Untuk Widiasi dipersilakan. Baik, yang pertama ada makna dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Dari menurut pendapat Hardy, Langley, dan Rose, dalam Sujana 1986 mengenurkan ini apa sih? Mengemukakan. Menurut Hardy, Langley, dan Rose dalam Sujana 1986 mengemukakan strategi is perceived as a plan or a set of explicit intention preceding and controlling action. Strategi dipahami sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan. Strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Jadi, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana atau tindakan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunannya, belum sampai pada tindakannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu direct interaction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadang berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk dalam metode ceramah, pertanyaan, didaktik, pengajaran eksplisit, praktik, dan latihan, serta demonstrasi. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, indirect interaction, yaitu pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, gambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru
beralih dari ceramah menjadi fasilitator. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, interaction, yaitu pembelajaran yang merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Yang keempat, ada strategi belajar melalui pengalaman atau experiential learning, yaitu strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada kegiatan aktivitas. Yang kelima, ada strategi pembelajaran mandiri, yaitu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandiriannya, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah bentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kekurangannya adalah peserta belum dewasa sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Selanjutnya ada prosedur dan mekanisme perancangan. Yang pertama, tahap penjajakan, yaitu menetapkan tingkat kelas, menetapkan aspek perkembangan, menetapkan kompetensi dasar dan indikator, dan yang terakhir memasukkan kompetensi dasar ke dalam tema, indikator, tujuan, dan pembelajaran, dan lain-lainnya. Yang kedua, tahap kedua, penstrukturan, yaitu menyusun kerangka konsep kunci dan cakupan aspek. Yang kedua, mengidentifikasi konsep, aspek, bentuk, sumber, lokasi, dan produk. Yang terakhir, menelaah kerangka, struktur, dan hasil identifikasi. Lalu yang tahap ketiga ada perencanaan model pembelajaran tematik. Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu perencanaan, skenario, pengemasan skenario dalam suatu model yang dipilih. Tahap keempat yaitu uji coba model penggunaan model dalam pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan pengujian model dan perbaikan. Perhatikan bagan di bawah ini alur penyusunan perencanaan pembelajaran tematik. Silakan dilihat ya. Jika sudah, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Gue sampai 6 ya? Selanjutnya ada model fungsi pembelajaran. Yang pertama, model jaring laba-laba atau WebBed. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pembelajaran ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Adapun kelebihan dari model jaring laba-laba ini yaitu adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema dalam sebuah bidang isi pelajaran. Adapun kekurangannya dari model jaring laba-laba yaitu sulit dalam pembelajaran terpadu. Model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema. Yang ketiga, guru dapat menjaga misi kurikulum. Yang terakhir, kekurangan itu adalah dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan pada pengembangan konsepnya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Makna terhubung di sini dimaksudkan untuk menghubungkan materi-materi dalam satu disiplin ilmu.
Nah, kelebihan dari model pembelajaran keterhubungan yaitu yang pertama, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada suatu aspek. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Yang ketiga, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan menganalisis ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide antara mata pelajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap berpisah dan nampak tidak terkait. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja bersama-sama. Dan yang terakhir, usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, model keterpaduan atau integratif. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam mata pelajaran. Adapun kelebihan dari model pembelajaran keterpaduan yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memungkinkan pemahaman antara mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Dan yang terakhir yaitu mampu membangun motivasi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model keterpaduan. Yang pertama, model ini sangat sulit diterapkan secara penuh. Yang kedua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Dan yang terakhir yaitu model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi pembelajaran terpadu. Nah, apa sih fungsi pembelajaran terpadu? Nah, pembelajaran terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi nyata atau kontekstual dan bermakna bagi siswa. Kemendikbud 2014. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran. Nah, peran guru dalam pembelajaran terpadu adalah mengorientasikan pembelajaran terhadap kekuatan-kekuatan peserta didik. Pada saat peserta didik tertantang untuk membuat atau menjalin informasi-informasi baru dan bidang studi yang berbeda, dan guru dapat menguatkan pemahaman yang terdahulu. Selain itu, guru juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran terpadu itu ada metode dan teknik pembelajaran terpadu. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran menurut Depdiknas 2008. Nah, metode dan teknik pembelajarannya itu ada 9 metode pembelajaran. Yang pertama metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, metode tugas dan resitasi, metode problem solving, metode karya wisata, inquiry, dan pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yaitu metode ceramah. Ceramah merupakan suatu model pembelajaran yang dilakukan melalui cara penuturan atau lektuler. Metode ini senantiasa bagus jika penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, kemudian didukung alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Nah, langkah-langkah kelebihan dari model pembelajaran ceramah yaitu yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua, murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Dan yang ketiga yaitu guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru. Nah, sedangkan kekurangan dari metode ceramah yaitu yang pertama, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang kedua, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mempunyai apa yang dijelaskan atau belum.
Nah, langkah-langkah penggunaan metode ceramah yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu merupakan langkah yang penting. Nah, sedangkan tahap penyajian yaitu penyajian materi, sedangkan tahap penutup yaitu ringkasan pokok materi yang telah dipelajari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Metode yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Menurut Saiful Sagala tahun 2005, metode demonstrasi adalah petunjuk tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata. Jadi metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu. Nah, adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode demonstrasi itu ada persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Yang persiapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, merumuskan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Nah, pada tahap pelaksanaan juga ada 3 langkah-langkah, langkah pembuka, langkah pelaksanaan, dan penutup. Langkah pembuka, yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas. Selanjutnya, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai. Yang ketiga, kemukakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, pada langkah pelaksanaan demonstrasi, mulailah demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Selanjutnya, yakinlah bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Nah, yang terakhir, langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi telah dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi yang telah dilakukan. Nah, hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi atau tidak. Adapun kelebihan dan kekurangan demonstrasi. Untuk kelebihan, melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Selanjutnya, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir, dengan cara mengamati secara langsung, siswa memiliki samping kelebihan tentunya ada kekurangan. Dalam metode ini, kekurangannya yang pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Tanpa persiapan, metode ini tidak efektif dan bahkan sering terjadi. Yang selanjutnya, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan, dan tempat yang memadai. Dan yang terakhir, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang lebih khusus. Guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Nah, next. Metode yang selanjutnya adalah ada beberapa jenis diskusi. Yang pertama, diskusi kelas, disebut juga diskusi kelompok, adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, untuk langkah-langkah melaksanakan metode diskusi, yang pertama, persiapan. Hal yang harus diperhatikan dalam persiapan itu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan jenis diskusi, menetapkan masalah yang akan dibahas, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Nah, untuk pelaksanaan diskusi itu ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi,
Selanjutnya memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya, dan yang terakhir mengendalikan pembicara kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Dan yang terakhir menutup diskusi dengan membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan dan mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan metode diskusi, kelebihan dari metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya memberikan gagasan dan ide. Selanjutnya dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Dan yang terakhir dapat melatih siswa mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Dan untuk kelebihan metode diskusi, yang pertama sering terjadi pembicara dalam diskusi dikuasai oleh 3 orang siswa atau yang memiliki kesempatan berbicara. Selanjutnya kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Dan selanjutnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan yang terakhir, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosi yang tidak terkontrol. Dis, waktunya habis. 3 menit lagi, lanjut aja. Nanti Lanjut aja. bikin lagi. Masih lama tuh. Yang digabungin. Yaudah, ganti aja nggak sih? Lanjutin aja dulu sampai berapa kayak? Sampai Yaudah, Dis. Nanti ribet ngatuinnya. Kalau nggak, kata aja sampai yang tadi. sampai Ya yang nggak udah. sih? Bikin yang baru. Sampai tadi selesai metode diskusi. Nanti lanjut lagi. Nanti dieditkan. Ya, simulasi. Ya udah. Link baru ya? Ini gimana? Stop aja semuanya. Iya. Udah keluar dulu ya. Oke.